Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Teman-temanku yang saya cinta, teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu pidato yang mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan. Pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu pula telah lahir salah satu seorang putra terbaik bangsa yang berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia pendidikan, ya Ki Hajar Dewantara. Tapi pada hari itu pula kita selalu menengok ke belakang, sudah sejauh mana pendidikan di negeri ini. Karena pendidikan bisa jadi baru sebatas seremoni belaka, belum menyentuh pada inti dan juga hakikatnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan dapat nilai bagus, supaya lulus dan dapat bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka seperti apa? Selamat raganya dan juga bahagia jiwanya. Karena pendidikan adalah faktor pembentuk utama kehidupan manusia. Dan yang jadi pembeda adalah di era sekarang kita dipaksa berubah ke dalam era digital. Tapi sayangnya pendidikan paling lambat berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini guru masih merasa paling pintar dan paling benar daripada siswanya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan siswanya, sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan bahkan menjadi beban, terlepas dari setuju atau tidak. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Setidaknya ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama, tenaga pengajar atau lembaga pendidikan. UNESCO melakukan survei di tahun 2024 dalam Global Education Monitoring menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 4 negara berkembang karena tenaga pengajar menjadi komponen utama pendidikan belum sejahtera. Faktor yang kedua, sarana dan prasarana. Di dalam survei menyebutkan setidaknya ada 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum bisa memenuhi standar layanan mutu yang baik dan juga layak. Dan faktor yang ketiga adalah regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena pemerintah terlalu sibuk berkutat dengan berbagai macam masalah, problem, ijazah, kurikulum, dana bantuan sosial, dan lain sebagainya. Tidak fokus pada hasil lulusannya. Lantas bagaimana solusinya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari dalam teori manajemen, setidaknya ada total quality management yang dapat kita adaptasi ke pendidikan. Yang pertama, ada tiga fokus utama. Oke, yang pertama kepada pelanggan. Pelanggan di sini siapa? Tenaga pengajar dan juga peserta didiknya. Lalu fokus yang kedua yakni fokus kepada output. Output di sini apa? Kualitas lulusannya. Dan fokus yang ketiga adalah fokus jangka panjang serta berkesinambungan. Kualitas mutu pendidikan ini perlu dapat penyelesaian dengan segera dan serius dan menjadi tanggung jawab kita bersama mulai dari pemerintah pusat hingga daerah lembaga, orang tua, pelajar, bahkan sektor industri di dunia usaha. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Teman-teman yang berbahagia, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana kita bisa membawa Indonesia menuju kancah internasional. Kiranya gagasan ini dapat menjadi
cambuk untuk kita semua para pelaku di dunia pendidikan. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati pidatonya disambung, namun waktunya telah selesai. Saya Zamhan dari kelas 12F pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.